Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba membahas PR yang kemarin yang barangkali ada beberapa yang sempat SMS saya begitu Pak. Ini gimana ngerjakannya seperti apa gitu. Sengaja tidak saya jawab secara langsung. Silahkan dikerjakan sendiri seperti itu ya. Memang ini ada beberapa yang barangkali perlu perbaikan begitu. Jadi bukunya barangkali masih belum 100% benar sehingga kita harus bingung ngerjakannya seperti apa. Baik, kita bahas dulu untuk yang nomor 71 seperti itu ya. 71 Pak, ini ngerjakannya gimana kok nggak ketemu T gitu ya. Ya kita coba aja dulu lah bagaimana kira-kira nanti hasilnya. Ya kalau memang hasilnya tidak ada T-nya ya sementara saya rasa tidak jadi masalah. Baik. Yang perlu kalian lihat adalah kalau ada lebih dari 360 berarti lebih dari satu putaran. Kalau dia positif berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau negatif itu searah dengan arah jarum jam. Baik, kita harus merubah ke dalam bentuk satu putaran yang tadinya lebih dari putaran. Kalau cos 550 bagaimana caranya merubah ke dalam bentuk satu putaran. Ini jadinya 2 dikali cos 550 itu berarti 1 dikali 360 ya, ditambah dengan 190 derajat dibagi dengan, nah ini karena negatif kalian boleh langsung menggunakan 360 dengan K-nya itu negatif kan, K-nya bilangan bulat boleh negatif kan, kemudian nanti alfanya juga negatif boleh seperti itu, atau menggunakan yang pertama. Kalau kita punya kotangan negatif alfa ya berarti maknanya apa? Berarti maknanya adalah negatif kot alfa ya, saya boleh menggunakan itu aja. Ini 1 ditambah berarti ini adalah negatif ya kotangan 535 derajat ya, seperti ini. Kemudian ini sekarang jadinya apa? 2 cos 360 per 190 berarti jadinya cos 190 derajat. Nah kalau ini jadinya apa? Ini jadinya 1 karena positif dikali negatif hasilnya negatif, berarti ini kotangan 535 derajat. Nah kemudian kalau 190 gimana? Ya ini berarti kan di kuadran berapa? Di kuadran 3 kan? Boleh menggunakan 180 plus, boleh menggunakan 270 min ya boleh. Oh saya ingin yang 180 plus, boleh 180 plus 10 derajat dibagi dengan, nah kalau kita punya ini berarti kotangan berapa ya? Berarti 1 dikali 360 ditambah dengan 175 begitu ya. Nah seperti ini. Kemudian kalau ini jadinya adalah 2 dikali cos 10 dibagi dengan, ini jadinya apa? 1 ya dikurangi dengan kotangan 175 seperti itu. Oh iya, ini tadi saya jelaskan dulu daripada nanti kok kalau kita tahu cos di kuadran 3 ya ini seharusnya negatif ya, berarti ini perkaliannya adalah dikali dengan negatif. Nah kemudian kalau kita negatif dikali ini 2 dikali negatif cos 10 berarti negatif 2 cos 10 derajat dibagi dengan 1 dikurangi kotangan 175. Saya ingin 175 itu di kuadran berapa? Di kuadran 2 ya boleh, silahkan nggak apa-apa. Jadi ini kotangan 180 dikurangi 5 derajat ya. Kemudian ini hasilnya negatif 2 cos 10 derajat dikurangi 1 kotangan pada kuadran 2 berarti kan negatif juga, berarti negatif kotangan 10 derajat. Nah, ini derajatnya nggak seperti ini, derajatnya di sini. Nah, kemudian dari sini kita bisa menentukan
Berarti ini gimana? Berarti pada kasus ini berarti jadinya negatif 2 cos ini, mohon maaf, ini berarti ini bukan 10 ya, tapi ini 5 ya. Ini jadinya cos 10 derajat dibagi dengan 1 plus kotangan 5 derajat ya. Ya seperti ini. Kalau misalkan karena kita tidak boleh menggunakan kalkulator, hasilnya ya seperti ini, tidak jadi masalah ya, nggak apa-apa. Jadi memang adanya seperti itu ya, kita tidak bisa melanjutkan ya, seperti ini hasil akhirnya seperti itu. Atau boleh kalau mau melanjutkan ya monggo, kalau menggunakan kalkulator dipaksa itu hasilnya nanti kira-kira berapa. Cuma sebenarnya kan nanti ini dihubungkan dengan T, tapi dirubah ke dalam bentuk apapun. Yang atas saya rubah ke dalam bentuk di kuadran 3 itu misalkan 270 min, tetap nggak bisa, nggak ketemu 15 ya. Begitu juga dengan yang di kuadran 2 yang 175 saya ganti dengan 90 plus plus 85 juga tidak ketemu ya, tidak jadi masalah seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya juga ini yang perlu saya koreksi juga untuk yang nomor 2 terakhir ya, itu juga perlu saya koreksi ya. Untuk yang nomor 79 ini kita disuruh menunjukkan bahwa sin 180 ditambah alfa derajat ditambah cos 90 ditambah alfa derajat itu dibagi dengan tangan 270 dikurangi alfa derajat ditambah kotangan 360 ditambah alfa derajat, itu hasilnya adalah 1/6 akar 2. Tetapi sebenarnya perlu kita koreksi apakah ini benar-benar seperti ini hasilnya gitu. Ternyata setelah kita kerjakan dengan benar, ternyata tidak ada ya, tidak ada hasilnya ya. Jadi tidak jadi masalah. Begitu juga ini perlu kita koreksi juga mengerjakannya begitu. Baik, kita tetap melanjutkan mengerjakan agar kalian tahu kira-kira nanti hasilnya seperti apa yang benar gitu ya. Baik, kalau menemukan bentuk seperti ini yang diketahui tadi apa aja? Yang diketahui itu kita punya alfa di kuadran 2 ya. Ini alfa di kuadran 2, kemudian ada sin alfa itu adalah 1/3. Baik, karena kita butuh tidak hanya sinus saja, ada kotangen, ada cos dan lain-lain, perlu kita gambarkan biar kalian nanti tahu hasilnya kira-kira yang lain apa. Bentar. Nah, seperti ini misalkan alfa begitu ya. Berarti karena ini 1/3 sin alfanya, berarti satunya di sini, tiganya di garis miring kan I per R ya. Kemudian di sini berarti berapa? 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat berarti akar 8, atau boleh ditulis 2 akar 2. Nah, kalau saya punya ini berarti karena dia di kuadran 2, maka cos alfa di kuadran 2 berarti nilainya berapa, Cah? Berarti nilainya kan negatif. Cos alfa itu apa? X per R toh, X nya berapa nih? Akar 8/3 berarti negatif akar 8/3. Kenapa kok negatif? Sebenarnya kan positif kalau menggunakan teorema Pitagoras, tapi karena di kuadran 2 nilai cos itu negatif, berarti ya kita rubah ke negatif. Begitu juga dengan kotangan alfa. Kotangan alfa berarti apa? X per R. X nya berapa? X nya akar 8, Y-nya adalah 1, berarti kotangannya adalah negatif akar 8. Begitu juga dengan yang tangan ya, tangan alfa karena dia di kuadran 2 berarti negatif akar 8, atau boleh saya tuliskan negatif akar 8/8 ya. Kalau kita boleh kalau menemukan ada akar di penyebut, kita harus kita harus merasionalkan kan, seperti itu ya. Kalau kalian merubah ke 2 akar 2 berarti negatif negatif
akar 2/4. Boleh seperti ini juga boleh ya. Baik, next kembali ke soal ya. Kalau kita punya sin 180 ditambah alfa, berarti dia kita alfanya nanti hasilnya nanti kita lihat dulu, anggap yang alfa itu bentuk yang rumus 180 plus alfa. Untuk bentuk yang sin 180 plus alfa itu berarti dia nilainya negatif atau positif. Untuk yang sin 180 plus alfa ya, berarti nilainya kan negatif. Berarti hasilnya apa? Ini hasilnya negatif sin alfa. Kemudian untuk yang cos 90 plus alfa itu dia berarti nilainya negatif atau positif ya, berarti juga negatif sin kalau mau merubah ya. Ini negatif sin alfa ya. Kemudian dibagi dengan, sekarang tangen 270 dikurangi alfa itu sama dengan apa? Berarti itu sama dengan apa aja? Kotangen alfa, iya kan? Nah, ini belum sampai merubah. Kenapa? Karena tangen 270 dikurangi alfa itu nilainya positif untuk kotangen alfa ya. Jadi tidak merubah tanda yang di sini, tetap kotangen yang ini. Ya, kemudian kotangen 360 plus alfa sesuai dengan bentuk yang ini jadinya tetap kotangen alfa. Nah, dari sini boleh kita sederhanakan, jadinya negatif 2 sin alfa ya dibagi dengan 2 kotangen alfa ya. Karena di sini ini ada 2, ini ada 2, ini saya hilangkan, berarti kita punya apa? Negatif sin alfa dibagi kotangen alfa. Nah, yang berdasarkan diketahui tadi sin alfa itu berapa? Sin alfa 1/3. Kemudian kotangen alfa itu berapa? Kotangen alfa itu karena tadi alfa di kuadran 2, kotangannya adalah akar negatif akar 8. Berarti boleh kita tulis ini negatif akar 8. Nah, kalau seperti itu berarti kita mengoperasikannya gimana? Berarti boleh kita tuliskan negatif 1/3 dikali negatif akar 8 ya. Ini hilang ya, di positif ya. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk 2 akar 2 boleh. Jadi ini seperti ini. Kemudian kalau kita kalikan jadinya kan 1/6 akar 2. Mungkin maksudnya penulis adalah seperti ini, kemudian salah ketik mungkin. Tapi kan ini beda dengan 1/6 akar 2. Kalau seperti ini, kalau kita rasionalkan jadinya kan seperti ini ya. Ini adalah akar 2, ini jadinya adalah 12, atau boleh saya tulis 1/12 akar 2 ya. Jadinya seperti itu. Jadi justru tidak terbukti. Sekali lagi tidak jadi masalah. Itu hanya ya namanya pekerjaannya manusia, itu pasti ada salah, itu hal yang biasa, nggak apa-apa. Baik, untuk selanjutnya juga untuk yang 80, nomor 80. Apakah benar sih hasilnya seperti ini begitu? Ya, kita lihat juga, harus kita cek and recheck juga begitu, walaupun nanti nggak sama. Ini perlu saya copy aja biar nanti tidak kesulitan lihat atas bawahnya yang diketahui ya. Jadi nanti coba kita kerjakan juga. Ini kayak gini. Ini saya copy dulu ya, ini biar nulisnya enak daripada nanti ke bawah dan ke atas. Nah, ini saya copy ke bawah yang diketahui. Nah, yang diketahui ini ya. Jadi kita nanti akan mencari nilainya kira-kira berapa, seperti itu ya. Kalau kita punya tadi tangen 180 dikurangi alfa, berarti jadinya apa? Tangen 180 dikurangi alfa itu bentuk itu ya,
itu berarti nilainya apa? Nilainya kan negatif, tahu, berarti kan bentuknya negatif tangen alfa, ya kan, rumus tadi. Kemudian dikurangi kotangan 360 dikurangi alfa, berarti dia juga negatif, ya, bentuk itu negatif tak kotangan alfa. Kemudian dibagi dengan apa? Dibagi dengan cos 270 dikurangi alfa, ya. Cos 270 dikurangi alfa itu bentuknya jadinya apa? Kalau kita punya cos 270 dikurangi alfa, ini jadinya adalah negatif sin alfa. Kemudian kalau kita punya lagi tadi sin 90 plus alfa, jadinya apa? Kalau kita punya sin 90 plus alfa, jadinya apa? Tadi sin 90 plus alfa berarti jadinya adalah ditambah cos alfa, ya. Sekarang kita operasikan, kita punya apa itu? Tadi negatif tangen alfa, karena ini negatif dikali negatif jadinya positif. Positif kotangan alfa dibagi dengan ini tetap negatif sin alfa ditambah cos alfa, berarti negatif tangen alfa berarti nilainya berapa itu? Negatif dikali negatif, ya kan? Negatif 1/8, kemudian ditambah dengan kotangan tadi adalah negatif akar 8, ya. Berarti kemudian ini sinus negatif sin alfa dibagi dengan negatif 1/3 ditambah cos alfanya berapa? Cos alfanya negatif akar 8/3. Negatif negatif akar 8/3. Baik, kalau ini kita kerjakan lanjutannya, berarti kalau kita kalikan jadinya negatif dengan negatif jadinya positif, berarti 1/8 dikurangi ini negatif dikali negatif, ini juga positif, berarti positif akar 8 dibagi dengan, karena ini sama, ya, karena ini sama berarti penyebutnya sama, berarti boleh saya tuliskan negatif 1 plus akar negatif 1 dikurangi negatif 1 dikurangi akar 8/3, ya. Kemudian dari sini kita sekarang bisa mengoperasikan, kita samakan aja penyebutnya. Kalau itu ada akar 8 jadinya gimana ya? Atau bolehlah diganti 2 akar 2, ya, boleh. Berarti kalau seperti ini aja nggak apa-apa, 8 ini 1, berarti di sini akar 8 dikali akar 8 tuh, ya. Kalau kita menyamakan menyebutnya berarti nanti kan 8 dibagi dengan, atau langsung aja boleh kan, dikali dengan 3 per negatif 1 dikurangi akar 8, seperti ini kan, boleh kan, ya. Nah, dari sini kita boleh mengerjakan, berarti di sini 1 ditambah 8 per akar 8 dikali 3 per 1 dikurangi akar negatif 1 dikurangi akar 8, berarti di sini 9 dikali 3, 9 per akar 8, ya, dikali 3 per 1 negatif 1 dikurangi akar 8. Nah, ini kalau kita kalikan jadinya gimana? Ini kalau kita kalikan ini adalah 27 per berapa itu? Negatif akar 8, ya, negatif akar 8 dikurangi 8, ya kan, ini dikali dengan ini, ya. Berarti kalau kita mau merasionalkan, ini sebenarnya hasil akhirnya seperti ini, cuma kalau kita mau merasionalkan berarti jadinya apa?
Jadinya kalau merasionalkan yang ini jadi positif. Oh, saya rubah aja lah biar tidak bingung. Ini biar tidak terlalu banyak, boleh kita tulis seperti ini negatif 8 ya, dikurangi 2 akar 2 ya, boleh seperti ini 8-nya. Nah, kalau seperti ini merasionalkannya gimana? Yang ini jadi positif, yang ini dikalikan dengan sekawannya, berarti negatif akar 8 ditambah 2 akar 2 per negatif 8 ditambah 2 akar 2. Nah, dari situ kita peroleh apa? Kita peroleh 27 kali negatif 8, yaitu kalau 27 dikali negatif 8 berarti negatif 216 ya. Kemudian berarti di situ adalah dikurangi 54 akar 2. Dari mana? 27 dikali 2 akar 2 dibagi dengan, nah karena ini sekawannya, masih ingat kalau sekawannya ya langsung aja, berarti itu berapa ya, 64 ya, dikurangi dengan berapa, 64 dikurangi 8 ya kan. Kalau ini negatif 8 dikurangi 2 akar 2 dikali negatif 8 ditambah 2 akar 2 kan, negatif 8 kuadrat dikurangi akar 8 kuadrat. Akar 8 kuadrat itu berarti kan 8 ya. Jadi kalau ini kita kerjakan lagi selanjutnya berarti ketemu berapa? Ketemu ini negatif 216 dikurangi 54 akar 2 dibagi dengan 64 dikurangi 8 berapa? 64 dikurangi 8 di situ berarti berapa ya? 64 dikurangi 8 berarti di situ nilainya berapa? 56 ya. Baik, dari situ kita bisa kita sederhanakan, boleh seperti ini. Dikurangi 54 per 56 akar 2. Baik, dari situ kalau 216 dibagi 56 berapa? Negatif 216 dibagi 56 negatif 216 dibagi 56 ketemunya negatif 27. Kemudian 56 kalau dibagi 8 ketemunya 7 ya. Ini dikurangi berapa? Itu hasilnya. Ini kalau dibagi 2 itu adalah 27 per 28 akar 2. Jadi seperti itu ya. Baik, jadi hasil akhirnya itu adalah seperti ini ya. Jadi tidak terbukti juga ya, jadi tidak jadi masalah. Ini hasilnya seperti ini. Jadi untuk yang nomor 71, 79 dan 80 itu memang ada koreksi seperti itu ya.